Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pemerintah setempat, para zu'ama, azatis, panitia, dan terkhusus moderator yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dapat bersilaturahim, dan saya sebagai salah seorang ustadz sangat bergembira karena di selayar ini ada forum mubalik yang tentunya saja akan bersinergi untuk memberikan selain religion practical guidance kepada umat, lebih dari itu juga kepada makna yang lebih luas seperti yang disampaikan Ustaz kita tadi, termasuk memberi solusi, menjadi solusi, memberi contoh, kalau perlu menjadi contoh. Sebagian orang hanya bisa memberi contoh tapi tidak bisa menjadi contoh, sehingga ketika dia memberi contoh menunjuk kepada orang, si A, si B itu contohnya. Tapi ada selain bisa memberi contoh, dia sendiri juga menjadi contoh. Ya. Saya sangat tertarik dengan pengantar Ustadz kita tadi, termasuk mubalik sampai ke ranah ekonomi. Ekonomi ini memang sebagian penjelasan sejarah, salah satu keberhasilan dakwah Nabi itu karena ditunjang oleh para pedagang muslim. Bahkan 9 dari asyara mubasyarun bil jannah adalah pedagang. 9 dari 10 sahabat Nabi yang digembirakan dengan surga adalah pedagang. Luar biasa itu perannya pedagang, sahabat yang berdagang terhadap dakwahnya Rasulullah. Ketika perang, Abdurrahman bin Auf pernah berkata, tolong beri kesempatan saya membiayai perang selama 4 bulan. Amerika saja itu 2 bulan membiayai perang, nak bisa mau pemerintah segan DPR nak. Masya Allah. Jadi saya sangat tertarik dengan pengantar tadi. Selama ini kan sepertinya mubalik hanya menyampaikan, ya. Tetapi kalau bisa ke ranah selanjutnya, itu kita ini Islam karena pedagang. Jadi yang membawa Islam ke Indonesia itu adalah pedagang. Cuma dulu itu para pedagang kalau ada pegawainya 40 orang, mereka mengambil ustaz 1 atau 2 orang untuk membimbing itu pegawainya. Jadi mereka berlayar, ada 2 ustaz yang membimbing ibadahnya, akidahnya, akhlaknya, sehingga itu pegawainya tidak mengkorupsi.
karena dibina terus akidahnya, etos kerjanya bagus karena dibina terus oleh ustaz. Kalau perusahaan sekarang kan lalu rugi bayar ustaz, ya. Ternyata mereka lebih beruntung daripada dia mengawasi fisiknya itu pegawainya, lebih bagus agamanya itu pegawainya yang dibentuk, sehingga tidak repot. Nah ternyata karena mereka membawa ustadz untuk membina itu pegawainya, kalau singgah di satu pulau, di satu pasar, ustadz itu berdakwah, ya, ustadz itu berdakwah, ya. Pelajaran ini kami dapatkan di S3. Kami sebenarnya tinggal ujian hasil ini, cuma karena kesibukan sehingga belum bisa menyelesaikan. Dari pakar sejarah kita, judul yang diberikan kepada saya, posisi dan sikap mubalik dalam menghadapi isu aktual terkait kehidupan beragama. Melihat judul ini, sepertinya lebih banyak diskusi. Di antara kita ini memiliki kemampuan yang hampir sama. Ini sangat bagus sih judulnya, posisi dan sikap mubalik dalam menghadapi isu aktual terkait kehidupan bernegara. Kemudian skala regional, nasional, dan internasional. Seperti kita sebentar ini akan menjadi mubalik yang berwawasan internasional. Ini yang sampai kepada kami, dan saya coba-coba buat slide sedikit di sini, karena ternyata perjalanan kemari itu kami berangkat jam 1 lewat, hanya tidur 1 jam. Ternyata sukar tidur juga di kendaraan, ya. Jadi sikap, kalau kita mau memberikan jalan keluar, maka kita harus memiliki paham keislaman yang wasatiyah. Jadi hendaknya kita para asatidz, para mubalik, menjadi ummatan wasatan, umat yang tengahan, umat yang wasatiyah. Dua ormas terbesar yang menjadi pendiri bangsa ini selalu mengusung sikap wasatiyah ini. Jadi Islam itu sesungguhnya agama tengahan, wasatiyah, tidak ekstrim yang gulu berkelebihan, dan juga tidak bersifat tafrid, tidak abai. Jadi dia di tengah-tengah, tidak berlebihan merespon sesuatu, apalagi langsung belak-belakan bicara tanpa menganalisis dulu, tapi juga tidak tafrid, tidak abai. Kan ada orang cuek, pokoknya nak lapuk bunga busana, dia cuek saja. Ada juga berlebihan, baru mendengar berita sudah menarik kesimpulan. Dia mendengar berita di kampung A, ada orang yang ingin pakai kudung. Itu bapak anaknya mau pakai kudung, dan dia marah. Kena bunga anaknya. Nah karena bapak kafir ya tuh gabung nerok najak bunga anak nerok naguno. Setelah dia memencet, baru bertanya, ngapa nerok nabuno anak nerok najak bunga. Nah karena lupa anjo anak burak-burak. Nah oh berarti tidak itu orang kafir. Jadi jangan tergesa-gesa, karena biasanya yang tergesa-gesa itu dari syaitan.
hendaknya kita para mubalik bijak melihat suatu masalah, bahkan melihat keterbatasan manusia sekarang yang serba sibuk. Sepertinya ijtihad jama'i itu muqaddamun. Karena kalau kita sendiri mau beristimba, berpikir, kadang ada beberapa sudut yang luput kita menilai, ada beberapa sudut yang lupa kita tilik. Jadi kalau ada masalah di tingkat selayar ini, sebagusnya forum ini berkumpul lagi, ada masalah ini, daripada kita menarik kesimpulan pribadi-pribadi. Ayo kita rapat. Semakin banyak yang bicara, kemungkinan semakin banyak sudut yang terkuliti, banyak sudut yang terlihat, dan semakin banyak sudut yang terlihat akan mengakibatkan hasil analisis yang berbeda. Jadi jangan kita mengandalkan bahwa di antara yang ini pisau analisis saya lah yang paling tajam. Ya, tidak boleh. Manusia sekarang penuh dengan keterbatasan, maka upayakanlah berdiskusi. Kalau ada masalah, kita bersikap moderat sambil berpikir, kecuali hal-hal yang sifatnya darurat, yang butuh gerakan cepat. Misalnya ada rumah terbakar, tidak usah dirapatkan dulu, ambil saja air. Ya, itu gimana, butuh refleks. Jadi kalau kita ingin menjadi solusi bagi umat, maka pertama kita bersikap wasatiyah. Kita tempatkan diri kita sebagai orang yang memiliki paham wasatiyah. Kemudian wasatiyah diwujudkan dalam sikap sosial. Pertama, tegas dalam pendirian, luas dalam wawasan, luas dalam bersikap. Jadi wasatiyah itu bukan berarti mudah terpengaruh. Wasatiyah itu bukan berarti gampang ikut pada suatu pendapat. Wasatiyah itu tetap kita teguh, tegas dalam pendirian kita, tapi hargai pendapatnya orang. Kita teguh mengamalkan pendapat kita, tapi jangan mudah menyalahkan pendapatnya orang. Bukan berarti kita sangat tasahul, terlalu longgar, sehingga ada itu di daerah lain sikap pribadi yang longgar. Niki kemet pengajian, metong pengajian. Ni anjir kemet cina orkes, metong cina orkes. Itu bukan wasatiyah. Siapa tahu ada mengatakan kita wasatiyah karena dipanggil ke kanan, ke kanan, dipanggil ke kiri. Tidak begitu. Jadi wasatiyah itu tetap tegas dalam pendirian, tapi luas dalam wawasan sehingga bisa bertasamu. Misalnya dalam hal yang sifatnya furu'iyah itu kan dalam hal furu'iyah sepertinya ada ranah untuk berbeda karena ada tanawu. Perbedaan itu bisa tanawu fil ibadah, bisa ta'arud adilah. Jadi kalau ada orang berbeda dalam ibadah, bisa jadi dia tanawu fil ibadah. Misalnya dalam sujud
Nabi pernah membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, diriwayatkan oleh sahabat. Nabi pernah membaca Subhana rabbiyal a'la, diriwayatkan oleh salah samarat, diriwayatkan oleh sahabat. Nabi pernah membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Karena sama-sama pernah dilakukan oleh Nabi, maka berarti sama-sama boleh. Berarti dia adalah tanamu fil ibadah. Kalau ada grassroots yang menyatakan hanya satu yang benar, dipahami, karena mungkin yang diajarkan oleh kiainya hanya satu. Tapi kalau ada sudah sampai tingkat mubalik, mengatakan hanya salah satunya yang benar, nah ini masalah. Iya, ini adalah masalah. Bukannya menjadi solusi, tapi menjadi masalah, bagian dari masalah. Dia dapat ceramah, mogok dia bisa tahu. Iya, jadi tegas dalam pendirian, luas dalam wawasan, luas di dalam bersikap. Ada tempat di gua Malino namanya, itu kalau beda lebaran, ya lebaran hari kedua menjadi panitia datang di lebaran hari pertama. Jadi panitia. Lebaran hari kedua itu lebaran hari pertama jadi panitia. Itu di Malino, di salah satu kecamatan Tinggi Moncong. Berarti tetap yang lebaran hari pertama tegas dalam pendiriannya, yang lebaran hari kedua juga tegas dalam pendiriannya. Tapi biasanya kalau begitu, yang pertama menyalahkan yang kedua menyalahkan yang pertama. Kalau ini yang lebaran hari pertama, yang lebaran hari kedua panitia di situ, mengatur ini, mengatur itu, mengatur lalu lintas. Iya. Yang lebaran hari kedua, kalau lebaran hari kedua, ya lebaran lagi hari pertama, yang datang jadi panitia. Berarti mereka tetap tegas dalam pendirian dan luwes di dalam bersikap. Iya. Jadi saya kira ini wasatiyah yang dalam wujud sikap sosial. Iya, jadi tetap tegas dalam pendirian tetap, tapi harus diperluas wawasan dan dalam bersikap harus luwes. Kalau kita saling menyalahkan, saling menunjuk, maka orang luar Islam yang akan tepuk tangan. Selama dia bukan hal yang sifatnya usuliyah, selama hal itu fuluiyah, memang ada ranah yang oleh para ulama kita menghargai. Selanjutnya, wasatiyah dalam sikap sosial yang kedua adalah menghargai perbedaan pandangan atau pendapat. Bukankah para ulama mustaqil, Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik kadang berbeda, tapi ternyata mereka sangat menghargai. Kalau ditanya yang mana lebih utama, maka mereka akan saling menunjuk yang lain, tidak menunjuk dirinya. Bayangkan, bisa berbeda dan bukan menunjuk dirinya yang lebih utama, dia menunjuk saudaranya yang lain yang berbeda. Ada kisah, saya bernafas baik nakal dahili maupun nakal khariji untuk menentukan kesahihan cerita ini. Imam Malik pernah berbeda, Imam Syafi'i pernah berbeda pendapat dengan gurunya tentang rezeki. Ya, kalau tidak salah Imam Malik mengatakan rezeki itu pokoknya akan datang. Imam Syafi'i mengatakan tidak, guru, harus dicari. Iya.
Maka Imam Syafi'i ingin membuktikan kepada gurunya bahwa rezeki itu harus dicari. Dia pergi membantu petani anggur memetik anggur, kemudian dikasih bagian, dia pulang itu dan perlihatkan kepada gurunya, ini kalau kita bekerja ada rezeki guru, ya, ayo makan bersama. Lihat bagi nakanta Imam Malik nakaran jotin aja nak kena main jam menakun rasa pun rezeki, ya. Bantu kali-kali, Masya Allah. Jadi mereka bisa berbeda pandangan, masih bisa makan sama-sama, tersenyum sama-sama, ya. Jadi menghargai perbedaan dan pandangan, ya, atau pendapat. Semakin kita menghargai orang, maka orang juga akan semakin menghargai kita. Kemudian wujud wasatiyah yang ketiga, menolak takfir, tidak mudah mengkafirkan sesama muslim. Bahkan salah satu dari 10 ciri golongan yang sesat menurut Majelis Ulama Pusat adalah mengkafirkan sesama muslim tanpa dasar yang tepat, hanya karena berbeda paham, berbeda organisasi, ya, dan sebagainya, sehingga dengan mudah dia mengkafirkan. Ada juga orang itu tidak sadar dia telah menjadikan dirinya sebagai hakim yang agung. Nah, kadang entah dari neraka, ya, ini di neraka, tidak boleh, Pak. Ya, Allah lah yang akan menghakimi kita. Kalau ada dalil yang mengatakan neraka, itu haknya pentasrif, ya, menyebut kriteria, tapi kita tidak usah memindahkan kriteria itu ke personal, ya, tidak usah, karena pikiran kita boleh jadi tepat, boleh jadi salah. Karena dia zon, maka tidak boleh sampai terlalu jauh, apalagi kepada hal yang sifatnya gaib. Selanjutnya, memajukan dan menggembirakan masyarakat. Jadi dalam buku Risalatul Islamiyah At-Taqaddumiyah, memang sejujurnya kita ini termasuk mubalik itu bercita-cita memajukan umat, bercita-cita menggembirakan, kan, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru, mudahkan, jangan persulit, gembirakan, jangan takut-takuti. Itu kalau kita mau minta sesuatu ke orang tua kita, biasanya kita lihat itu saat-saat gembiranya. Karena orang gembira, kepekaannya untuk menerima dan memberi sesuatu itu berbeda ketika dia tidak gembira, ya. Sehingga dalam dakwah secara psikologi, ya, menggembirakan itu bagus, ya, terutama orang yang beriman, itu kita gembirakan, ya. Selanjutnya, jadi kalau kita mau mendakwai sesuatu, tidak apa-apa kita melihat dulu kelebihannya. Ini kelebihannya cari-cari kita, saudara,
supaya itu kelemahannya sebentar aku udah digoreng-goreng. Ya, jadi jangan dulu dicerita kelemahannya. Pasti artinya pembukaannya sudah tidak simpati. Jadi ada kelebihan, ada kekurangannya. Kita masuk dulu di kelebihannya. Ya, itu. Ya, setelah dia gembira, maka tadarruj, kan dakwah itu tadarruj. Allah saja yang menciptakan manusia tidak langsung mengharamkan khamar, kan? Dia tidak langsung sampaikan ada begininya, tapi lebih besar mudaratnya. Masih ada orang yang minum, malah sholatnya mabuk. Lalu turun lagi ayat, ya la taqrabus shalah. Baru revisi sambayangnya, pernah mabuk kok. Iya, itu kan tadarruj. Ya, bertahap. Tapi setelah Allah mengharamkan orang yang minum pun dari bailalan ria jebatan nak koci kan kesini tak lagi asal sudah jadi batan. Kenapa? Karena prosesnya bagus, coba kata nasi tabana nginu lagi tunjuin angka iya wina saya nganu haram kan paling kurang kempes kiba motor pada. Jadi saya kira Allah saja yang maha kuasa, ya, itu memberikan hukum ini dengan tadarruj, melihat kondisi zaman jahiliyah waktu itu. Jadi sepertinya berdakwah itu kadang lurus, kadang belok-belok sedikit. Yang penting cita-cita, misalnya gunung, cita-cita kita di atas, di puncak gunung. Kalau kita lurus naik, terbalik ke belakang, ya, jadi agak naik sedikit, belok lagi, agak naik sedikit, belok lagi, agak naik sedikit. Yang penting tadarrujnya betul-betul sampai pada titik, ya, titik yang diharapkan. Seperti itu. Maksud saya ini berbeda-beda, bukan substansinya ya, baru belok-belok, ya, bukan substansinya. Memahami realitas dan prioritas. Jadi seorang mubalik itu bisa gaya bicaranya di satu daerah sedikit berbeda di daerah yang lain, karena realitas yang dihadapi berbeda. Hukum saja kan bisa berpengaruh dengan keadaan. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wa sababihi wujudan wa adam. Ada masyarakat yang sudah bisa langsung di grade B, grade C, ya. Ada masyarakat yang tidak bisa dulu grade B, harus betul-betul dasar dulu. Kamu jangan ayam itu sasaran dakwah niki-niki. Oh, ini usianya baru 1 hari, tahun yang dia nih. Itu pecahan apa itu? Pecahan beras. Oh, jangan palaki mindia, bisa langsung biji jagung, ya, batar, ya. Jadi kita berdakwah harus lihat realitas, ya. Bukan satu materi satu model, bisa satu materi banyak model, ya. S1, S2, S3 saya sebenarnya pendidikan. Dalam pendidikan itu tidak ada satu metode yang paling benar. Yang ada adalah metode yang cocok. Ya, jadi siswanya begini, karakteristik pelajarannya begini, ini metodenya yang cocok. Ya, realitas peserta didiknya begini, karakteristik materinya begini, maka metode ini yang cocok. Jadi tidak ada metode yang paling bagus. Yang ada adalah metode yang cocok, ya, yang cocok. Jadi yang bagus adalah yang cocok sesuai dengan kondisi itu. Setelah memahami realitas, maka kita sudah tahu yang mana prioritasnya. Oh, realitasnya begini, berarti ya saya harus dorong ini dulu. Oh, realitasnya begini, maka yang harus saya dorong prioritasnya dulu.
karena ada juga penceramah dai bukan realitas dan prioritas yang dia lihat, pokoknya kira bahan nak kuasai. Nah karena itu tapi lo bapak ceramah nampak lu aja bahan kuku kuasai, apa juga bahan kuku kuasai marinya. Berarti subjek yang menentukan tidak melihat realitas dan prioritas. Kemudian selanjutnya menghindari fanatisme berlebihan terhadap kelompok atau paham keagamaan tertentu. Jadi kita menghindari fanatisme yang berlebihan. Pokoknya kalau bukan golongannya salah. Tapi nyumbang pada golongan. Iya, dia tidak mau menyumbang, dianggap darah gitu guna dan sebagainya. Iya. Kalau ini terjadi seperti hal ini, maka ini membahayakan. Apalagi kalau dipertajam itu hal yang sifatnya furu'iyah, itu semakin memperlihatkan bahwa kita ini orang yang lemah dalam berpikir. Kalau yang kita pertajam adalah hal-hal yang sifatnya furu', ya sejujurnya kita saling memahami. Selanjutnya memudahkan pelaksanaan ajaran Islam. Memang prinsip kita kan yassir wala tu'assir. Bahkan Tasri sendiri Allah dan Rasulnya memberikan kemudahan. Sallu qa'iman fa illam ya tastati fajalisan dan seterusnya. Jadi salatlah dengan berdiri, kalau tidak bisa duduk. Tidak bisa duduk itu bisa dua, bisa karena subjek, bisa karena tempatnya. Tidak bisa berdiri mungkin karena sakit, mungkin karena kondisi. Aku lejemente tidak jaga, tapi dia salat di perahu. Apa kamu ini bombanya? Jadi bunda sampai dengan mente naruko irari tamparan itu. Ya, dia tidak mampu berdiri. Atau dia dipenjara di gua yang tingginya hanya setengah meter. Dia sehat, tapi kondisi yang tidak memungkinkan dia berdiri, tingginya 2 meter, gua hanya 1 meter atau setengah meter. Iya. Selama ini tidak mampu berdiri itu kayaknya hanya karena sakit dan sebagainya. Padahal boleh jadi orangnya hebat, gas lari, juara poli, juara bulu tangkis, tetapi kondisinya tempatnya yang tidak memungkinkan. Ya. Memang dalam kaidah kan fil masyaqqati taysir. Ya, dalam kesulitan ada kemudahan. Itu dalam kaidah fil masyaqqati taysir. Ya. Nah itu tadi masih ada ini. Tasamuh, mengembangkan sikap toleransi dan saling memahami. Jadi kita harus saling memahami. Ya. Islam ini semakin luas. Istimbat selain dipengaruhi pisau analisis yang berbeda-beda setiap orang, juga dipengaruhi dengan ketersediaan objek, ketersediaan kitab dan sebagainya, sehingga bisa mempengaruhi hasil istimbat. Ya. Maka sebagai mubalik itu kalau ada pertanyaan yang sifatnya furu'iyah dan di tempat umum, kalau perlu dijelaskan saja perbedaan itu dan dasarnya masing-masing, baru disuruh memilih. Kecuali kalau pengajian khusus, maka boleh juga sifatnya khusus. Kemudian posisi mubalik. Tadi sikap, ini posisi. Posisi mubalik pertama adalah irsyadiyah, mengajak umat kepada kebaikan. Jadi setiap mubalik
harus berposisi irsyadiyah, ya. Dia mengajak manusia kepada kebaikan, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Mubalik tanpa amar ma'ruf nahi munkar sama dengan singa ongkor. Jadi itu mubalik senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Biasanya amar ma'ruf itu lebih mudah daripada nahi munkar. Iya, orang dipanggil sholat tidak marah, tapi kalau ada nahi munkarnya itu biasa marah. Ya, biasa marah. Ya, mengajak kepada kebaikan. Kebaikan itu menurut Profesor Rahman Rahim kan bisa hasanah, bisa ma'ruf, bisa khair, bisa albir, ya. Kalau ma'ruf menurut beliau itu kebaikan yang didasarkan terhadap ilmu, arafah, ya, ma'ruf. Kalau khair, kebaikan yang stresinya manfaat, ya, manfaat, ya, itu menurut beliau. Kalau hasan itu kebaikan stresinya mulai dari tampilan, ya, tampilannya bagus dan sebagainya. Kalau albir menurut beliau itu mencakup seluruhnya. Ini menurut Profesor Abdurrahman Rahim. Makanya kalau haji itu pulang tidak didoakan menjadi haji mabrur, tapi didoakan menjadi haji mabrur. Sudah ada tampilannya bagus, perkataannya baik, bermanfaat bagi orang yang di sekitarnya. Itu haji mabrur. Ya, seperti itu ulasan beliau. Mungkin dari satu aspek atau beberapa aspek beliau mengkaji. Yang kedua, posisi mubalik adalah istijabiyah, senantiasa bisa memberikan jawaban positif, ya. Jadi kalau ada pertanyaan maka setiap jawaban itu harus positif, ya. Nampak kita waktu tanam dia sudah persiapkan di nilai dari jawaban itu dan efek daripada jawaban itu. Ya. Terkadang itu Pak ada pertanyaan yang jawabannya juga tadarruj. Ya. Dilihat kesiapannya orang menerima. Oh ini dulu, ya ini dulu. Ya. Senantiasa memberikan jawaban positif dan respon terhadap setiap permasalahan yang dihadapi, baik tingkat regional, nasional, internasional, ya, dengan prakarsa kebaikan dan semangat istibah fil khair. Jadi memang setiap jawaban kita itu prakarsanya adalah al-maslahah. Setiap jawaban kita itu semangatnya adalah istibah fil khair, ya. Itulah kerangka kita menjalankan ini posisi istijabiyah. Termasuk ini sekarang kalau berbicara isu internasional Palestina dengan Israel, saya kira kita ini kaum muslimin ikuti saja fatwa Majelis Ulama, ya. Majelis Ulama sudah tempat berkumpulnya para ulama zu'ama cendekiawan muslim yang menurut pendapat saya, Masya Allah, kita sangat bersyukur punya majelis ulama. Di Kabupaten Goa pernah ada masalah region Goa, aliran sesat wala'lah yang Rajul Khalawatiyah. Waktu itu saya masih sekretaris umum majelis ulama dan saya memimpin persidangan di Komisi Fatwa belasan kali. Saking berhati-hati kami
Karena ini menggunakan kata halawatiyah, maka seluruh mursyid halawatiyah yang mutabarkan udah untuk memberikan pandangan. Kami tidak mau menghukumi hanya berdasarkan perspektif kami. Ya, pokoknya ya beberapa mursyid, misalnya Halawatiyah Yusufiyah Syekh Kiai Haji Karenumpu hadir, kemudian Samang kita undang, kemudian Syekh Yusuf, ya Halawatiyah Syekh Yusuf kita undang, kemudian kita lihat penjelasannya, tidak satu pun yang mendukung dan membela Tajul Halawatiyah. Hanya apa nanti dukung kan dia Tajul Halawatiyah, kan dia mahkotanya. Nah kan untuk Halawatiyah lain tidak hanya saya yang Iya apa lagi Halawatiyah mari. Apa yang terjadi? Karena mereka bulat menyatakan tidak ini. Kalau kita yang lain ya sudah lama sudah pelajari, Masya Allah 10 kriteria aliran sesat, mungkin ada 6 di dalamnya. Iya. Masa itu proses kejadian manusia katanya ada 7 Tuhan. Kalau lagi Tuhan namun sering mau tahu kenapa ada 7 Tuhan. Kita juga harus berhati-hati Pak, siapa tahu sudah ada yang keselayar. Ya, itu harus berhati-hati. Dia sudah tahu itu kategori yang masuk neraka, masuk surga. Jadi yang masuk surga itu katanya manusia yang dicetak malam Senin, malam Kamis, malam Jumat. Nah, itu masuk surga nanti. Iya, yang dicetak malam Sabtu, Ahad, malam Selasa, malam Rabu. Nah kan itu balap-balap. Iya, balap-balap, balap, mari jalan Nusantara dan sebagainya. Ya. Jadi ini Palestina Pak. Kami sebagai Ustadz mengajak kita ikuti itu fatwa Majelis Ulama. Fatwanya kalau tidak salah di 4 poin, rekomendasinya juga 4 poin. Fatwa nomor 1 itu ada hubungannya dengan rekomendasi nomor 1 dan seterusnya. Iya. Haram hukumnya mendukung. Yang pertama wajib, ya wajib hukumnya mendukung perjuangan Palestina. Itu fatwa Majelis Ulama Pak. Wajib. Iya. Tentu kalau kita kaji, bagaimana caranya kita ini mendukung, wajib. Ya. Itu ada di cara mendukungnya, mengirim infak zakat ke sana. Kemudian di situ ada penjelasan sesungguhnya lebih utama itu infak zakat apa disalurkan di daerah sendiri, tetapi dalam keadaan darurat maka boleh dikirim ke tempat yang jauh. Rekomendasi fatwa yang nomor 4, haram hukumnya mendukung Israel dan mendukung seluruh yang mendukung Israel. Yang mendukung Israel ada negara, ada produk, ya, ada produk. Mohon maaf Pak, odol saja itu 96% di Indonesia itu larinya keuntungannya ke Yahudi. 96%. Sampo sabun puna nereke kata kamar mandi saja pagi. Sampo, sabun, odol katakanlah 1.000 satu pagi. Kali 300 juta penduduk Indonesia, 300 miliar satu pagi. Hitungan ringan-ringan ini Pak, 300 miliar kita berikan kepada mereka. Jadi kata sehari pamali biru. Ya. Ini tanpa sadar 70 tahun kita menjadi penyokong dana mereka.
duit, nah pasti dia tunduk. Kalau tidak ada banyak orang, Pak jangan ke perang, main lagi rekreasi nanti ya. Apalagi mau perang. Ya, jadi kalau ada isu-isu Pak, dan ada ijtihad jama'i, misalnya fatwa majelis ulama, lebih bagus kita mengikut di situ. Iya. Karena ini ijtihad jama'i. Banyak orang yang berpikir, banyak sudut yang terlihat. Jadi kalau isu-isu itu bersifat nasional, internasional, dan ada keputusan jama'i dari misalnya majelis ulama, maka bagus itu kita ikuti. Ya, bagus. Kalau tidak ada dan dia sifatnya regional, maka kita berpikir, ya kita menjawab dengan dasar prakarsa kebaikan dan semangat istibah fil khair. Kemudian ta'awuniyah, posisi mubalik itu memiliki semangat tolong menolong, ya, dengan semangat uhuwa islamiyah, uhuwa wataniyah, uhuwa basyariyah. Ya, saya balap-balap ini. Posisi mubalik khadimul ummah wa sadiqul hukumah. Maaf Pak, ini tidak ada penjelasan karena namanya PowerPoint. Katanya itu PowerPoint, poin yang punya power. Ya, jadi poin yang punya power. Jadi nanti dijelaskan oleh orang. Itu ngapare PowerPoint sana gagane katanya surat kabar lagi. Jadi tadi PowerPoint, power paragraf. Nah, jadi katanya PowerPoint itu berasal dari kata power point. Jadi dia hanya poin-poin yang memiliki power. Jadi posisi mubalik itu adalah khadimul ummah. Memang dia mau ngayomi, melayani masyarakat. Ya. Jadi namanya ustadz itu HP-nya 24 jam. Karena mulai orang lahir sampai meninggal butuh ustadz. Ini lasuk ini bu ustadz kan. Hakika ini bu ya bisa. Bunting ini bu ya bisa. Iya, amanah ini bu ya bisa. Mata ini bu ya bisa. Jadi ustadz kan. Sekarang kinjuri. Berarti kita ini betul-betul pelayan masyarakat. Mulai lahir kita layani. Ya, kalau guru SD juga pelayan, tapi usianya terbatas. Dokter juga pelayan, tetapi ada spesialisnya. Ya, sonanya juga terbatas. Tapi kita lah ini ustaz pelayan masyarakat tanpa batas. Ini beda dokter juga khadimul ummah. Siap. Ya jaga pada pun lari nama ambulans karena bagian dokter. Pun lari nasi ambulans karena bagian ustaz. Mungkin karena sama-sama khadimul ummah, sama-sama pelayan masyarakat. Ya. Yang kedua, sadiqul hukumah. Mubalik itu harus berposisi sebagai mitra pemerintah. Bukan lawan pemerintah, bukan bawahan pemerintah, tapi sadiqul hukum. Kita mitra. Nah karena toto ya oleh parimba-rimba ada karisara. Ada itu adalah pemerintah, sara itu adalah ulama. Mubalik. Apa saya tahu ada parimba-rimba ada karisara. Jadi anak kulit tidak dibiarkan pemerintah jalan sendiri. Ulama harus ada selalu menyertai, mendampingi. Posisinya bukan sebagai bawahan, bukan sebagai lawan, tapi sebagai mitra. Iya, jadi kita ini bermitra dengan pemerintah. Kalau kita bermitra dengan pemerintah, kalau ada koreksi, masukan,
berpeluang untuk diterima oleh pemerintah, karena pasti dia mengatakan ini masukannya ini demi kebaikan. Iya. Kalau kita menjadi lawan pemerintah, pasti akan destruktif ini. Kalau kita bawahan pemerintah, inilah yang udah masuk amar-ma'ruf di bawah. Ya, ini juga tidak boleh. Ya, jadi kita harus berposisi sadiqul hukumah, mitra yang baik bagi pemerintah, sehingga kita bisa menjalankan fungsi khadimul ummah dengan baik. Ada keluhan di masyarakat, bisa kita sampaikan ke pemerintah. Ada kebutuhan pemerintah yang ke masyarakat dan demi kemaslahatan dibantu. Ya, makanya pemerintah juga sebelum mengharamkan sesuatu, ya itu ke majelis ulama dulu, bagaimana ini, baru keluar edaran. Ya, baru keluar edaran. Jadi ini posisi muballigh, khadimul ummah, wasadiqul hukumah. Nah, selanjutnya muballigh yang tentu saja adalah orang yang alim, berposisi sebagai warasatul anbiya. Jadi kalau Nabi dulu pembimbing umat, maka kita juga menjadi pembimbing umat. Kalau Nabi dulu menjadi solusi bagi umat, maka sejujurnya kita juga menjadi solusi bagi umat. Saya kira ini tadi jam 8 lewat sedikit. Saya terkesan di sini pertemuan cenderung disiplin, Pak. Tadi jam 8 lewat 11 sudah dimulai, Masya Allah. Ya itu. Ya, biasanya orang itu diundang, Pak, jam 7 dimulai setengah 10. Iya. Ini selayar, Masya Allah. Ya, mungkin sudah tertempa dengan alam, ya, sehingga kedisiplinannya